Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, perkenalkan nama saya Suci Mega Diansari, bertindak sebagai moderator kegiatan webinar Memahami Implementasi Co-Kurikuler. Izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Yang pertama dimohon ketika acara dimulai semua memposisikan kamera pada posisi on, namun untuk mikrofon mohon dimatikan dengan cara klik mute di layar bagian bawah. Yang kedua, selama kegiatan tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menggunakan chat di Google Meet ini atau di kolom komentar ini ya. Insya Allah dari kami akan mencoba melayani satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Yang ketiga yaitu silakan mengisi link daftar hadir atau presensi nanti akan kami siapkan dalam kolom chat saat kegiatan tanya jawab. Rangkaian webinar pada sore hari ini merupakan kegiatan dari komunitas belajar Sahabat Pembatik Banten yang insya Allah akan dilaksanakan secara daring setiap 2 minggu sekali. Baik, saya mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pantun Bapak Ibu, disilakan ya. Jika saya bilang kalimat pertama dibilang cakepnya, ya, yang kedua lalu artinya. Oke. Siang hari makan semangka. Makannya di toko Pak Tua. Salam pembuka akan kubuka, jawablah lantang wahai hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yoga Adi Pratama, penyusun panduan kurikuler Kemendikdasmen selaku narasumber pada kegiatan webinar sore hari ini, dan para peserta kegiatan webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi dalam webinar pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita insya Allah pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, lalu yang terakhir adalah penutup. Melangkah pada acara pertama, mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Diharapkan Bapak Ibu duduk yang tegap dan dapat mengikuti lagu dengan tetap mematikan mikrofonnya. Izin share untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih, silakan duduk seperti biasa yang santai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya, tibalah kita pada kegiatan materi dari kegiatan webinar pada sore hari ini. Bersama kami sudah hadir yaitu Bapak narasumber hebat kita, yaitu Bapak Yoga Adi Pratama. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu Suci. Bagaimana kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah baik Pak. Sudah siap Pak untuk memberikan materinya pada sore hari ini? Siap Bu Suci, siap. Ya mantap. Bapak Ibu, beliau adalah penyusun panduan kurikuler. Berarti banyak informasi yang akan didapatkan, jadi Bapak Ibu silakan disimak baik-baik ya. Baik, untuk Bapak Yoga Adi Pratama dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Suci. Ini rekan saya nih, sahabat saya kemarin sama-sama kita di Aceh ya Bu Suci ya, menikmati kuliner dan masyarakat Aceh yang luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak guru yang luar biasa, hebat. Di sini terpantau ada 32 guru yang setelah selesai pulang ngajar, bukannya istirahat atau merebah, tapi ini lanjut belajar ya. Memang ini Ibu guru, Bapak guru yang agak lain ini ya. Baik, izin saya untuk share screen saya. Sudah muncul Bu Suci? Mantap. Aman ya. Oke. Oke, baik Ibu Bapak. Jadi kalau saya sudah diminta oleh Bu Suci, berarti itu perintah yang tidak bisa ditolak begitu ya. Jadi insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai pengembangan kokurikuler. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah baca panduannya, ada yang sudah mengikuti webinar-webinar. Terakhir itu ada webinar dari Direktorat GTK terkait dengan pengembangan kokurikuler begitu Bapak Ibu ya. Betul, saya salah satu tim yang menyusun panduan kokurikuler. Saya juga Narsum Nasional PM. Jadi beberapa kegiatan juga saya dengan Bu Suci di BIMTEK Digitalisasi Kemendikdasmen. Alhamdulillah Ibu Bapak, nah ini mungkin terkenal maka tak sayang ya. Jadi ini saya dari Bandung, S1, S2, dan S2 lagi saya itu di UPI semuanya Ibu Bapak ya. Doakan agar bisa lanjut kuliah begitu Bapak Ibu. Ini beberapa aktivitas saya, salah satunya saya adalah guru di Kota Cimahi di SDN Harapan 1 dan sering ikut membantu Kemendikdasmen di Puskurjar dan Direktorat SD begitu Ibu Bapak ya. Itu mungkin beberapa profil singkat dari saya. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa Bapak yang satu ini bisa menyusun panduan kokurikuler. Jawabannya saya juga tidak tahu begitu Bapak Ibu ya. Ini mungkin rezeki atau mungkin amanah, saya juga tidak tahu. Intinya kemarin di bulan Mei itu kami bersama-sama dengan tim di Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, menyusun panduan kokurikuler nih yang hijau Bapak Ibu. Nah, boleh raise hand atau mungkin komen yang sudah baca atau sudah lihat lah minimal ya. Minimal lihat covernya boleh. Oke, Pak Ahmad Fawai. Ini ada lagi nggak yang lain yang sudah lihat atau sudah baca atau baru kali ini lihat? Oke, terima kasih Pak Ahmad. Oke, Bu Silviana Dia Permatasari juga sudah melihat dan membaca. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, ini senang sekali. Jadi nanti diskusinya tidak terlalu dari luar gitu ya, karena teman-teman ada yang sudah baca atau mungkin sudah merancang programnya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Pak Ahmad, Pak Ibu Dian tadi boleh diturunkan lagi. Oke. Nah, mungkin kalau saya berefleksi, kenapa ya saya jadi menyusun panduan kokurikuler? Mungkin karena sebelumnya saya nulis buku Bapak Ibu. Judulnya Pengembangan Kokurikuler, ini yang warna biru. Nah, saya tulis bersama Ibu Laksmi Dewi. Kemudian mungkin ya, ini dari sinilah mungkin jadi jalan untuk saya menyusun panduan kokurikuler. Nah, mungkin pertanyaan berikut dari Bapak Ibu adalah kenapa P5 diganti begitu ya? Saya tuh udah seneng banget sama P5. P5 pelaksananya tuh udah gue banget gitu ya. Kenapa diganti?
Pasti jawaban sederhananya menterinya ganti begitu ya. Tapi ada alasan-alasan yang rasional begitu Bapak Ibu di balik kebijakan tersebut. Yang pertama adalah P5 itu dari segi implementasi memang telah banyak keluar dari panduan yang semestinya. P5 itu banyak diprotes karena terlalu menghabiskan biaya yang cukup banyak begitu Bapak Ibu. Kemudian juga jadi ajang pesta pora gitu ya. Jadi proyek penguatan pesta pora begitu dan lain sebagainya lah yang mungkin Ibu Bapak juga pernah dengar dan sudah masuk di beberapa media. Kemudian alasan yang kedua adalah ternyata P5 ketika dikaji itu seakan-akan menjadi entitas sendiri gitu ya, entitas yang kuat di mana memiliki rapor tersendiri. Nah, rapor P5 juga dari segi kebermanfaatan itu perlu ditinjau karena memang tidak digunakan secara holistik. Misalkan untuk ke SMP atau ke SMA kan nggak perlu dipakai rapor P5 begitu Ibu Bapak. Nah, mungkin beberapa alasan itulah yang sehingga P5 itu diperbaharui gitu ya menjadi kokurikuler. Kira ini beberapa regulasi mengenai implementasi PM karena mengobrolkan kokurikuler pasti kita akan berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Ini ada Permendikdasmen nomor 10, nomor 12, nomor 13. Nah, ini nomor 13 itu penting banget kalau Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah baca bagus banget gitu ya karena di sini isinya daging semua ya bagaimana kita bisa mengorganisasikan pembelajaran di tahun 2025-2026 ini. Kemudian ada Permendikbudristek tentang standar penilaian nomor 21, ada Permendikbudristek nomor 16 tentang standar proses, dan juga yang penting Ibu Bapak yaitu keputusan Kepala Beskap nomor 46. Ini tentang CP Bapak Ibu ya. Ini kembali saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, guru untuk senantiasa ketika mengajar itu menurunkan PP-nya itu dari CP begitu ya. Jadi tidak sekedar dari buku begitu. Oke. Sebut negara-negara yang ada. Saya akan memutarkan video Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh disimak dulu videonya ya. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara Eropa. Mana? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Eropa. Ayo, Inggris. Inggris, 1. Amerika. Nggak, aku kasih kesempatan deh, 1 lagi. Bukan, Amerika bukan. Jerman. Jerman. Brazil. Brazil bukan, 1 lagi deh. Nyawanya 1 lagi. Australia. Keluar. Belanda. Ayo, nyawanya tinggal 1. Polandia. Polandia bisa. Filipina. Out. Filipina itu Asia Tenggara. Vietnam. Out. 1 deh, jawab. Kamu apa? Thailand bisa. Asia Tenggara, oke, nggak apa-apa. Namanya siapa? Hanif. Hanif. Oke, Hanif dapat 200.000. Oke Bapak Ibu. Tadi suaranya Bu Suci terdengar suara videonya? Aman Pak, terdengar. Oke baik. Tadi ada 2 video yang saya tampilkan ya. Yang pertama adalah video di Jawa Barat menampilkan sebuah sosial eksperimen terkait dengan negara-negara di Eropa. Tapi jawaban-jawaban dari siswa SMA tersebut itu di luar nalar gitu ya. Oke, sampai kita semua yang nonton itu kaget, mungkin kita tersipu malu juga atau mungkin ngakak gitu ya, lucu banget. Ini kemudian yang kedua videonya adalah terkait dengan anak SMP yang kesulitan perkalian dasar 4x3, 5x5 gitu ya. 2x5 itu salah-salah tadi jawabannya kalau Ibu Bapak lihat dengan seksama begitu Ibu Bapak ya. Baik. Nah, ini kan fenomena ini sedang dan mungkin dari beberapa tahun yang lalu juga terjadi begitu ya.
yang mana fenomena ini disebut dengan schooling without learning atau sekolah tapi nggak belajar begitu ya. Nah ini tuh kenapa sih gitu, kenapa sih kualitas kita seperti ini? Nah dari banyak data mungkin Ibu Bapak sering sekali dengar bahwa data PISA kita tuh rendah dan selalu rendah. Yang terbaru 2022 data kita itu 99% di tahapan LOTS, Lower Order Thinking Skills. Jadi kan menyedihkan sekali Bapak Ibu ya. Bahkan kurang dari 1% siswa kita itu yang memiliki higher order thinking skill. Kalau kita lihat dari membaca matematika dan sains itu semuanya memang kayaknya sama gitu ya. Level 1 yang hijau tuh lebih banyak dominasinya dibanding level 2, 3, apalagi level 4 dan 6. Ini kan mengindikasikan ada masalah serius nih Bapak Ibu ya dalam konteks hal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga kalau melihat rata-rata IQ warga negara ASEAN gitu ya, dari worldpopulationreview.com disebutkan bahwa rata-rata IQ Indonesia itu sangat menyedihkan di 78,49. Ini data yang mengkhawatirkan. Saya juga nggak tahu ini ngambil datanya bagaimana, apakah data ini salah atau dan lain sebagainya. Tapi oke lah Bapak Ibu ya, kita bisa debat tentang data ini. Tapi fenomena yang baru-baru ini muncul kayaknya mengindikasikan bahwa data ini benar. Contohnya di Sibolga ada remaja yang mau istirahat di masjid tapi dipukulin, disiksa sampai meninggal. Saya yakin dan percaya 4 orang yang mukulin pemuda tadi itu bukan orang jahat gitu ya, bukan orang yang bagaimana, tapi mungkin orang-orang yang literasi dan lain sebagainya yang rendah aja begitu teman-teman. Atau teman-teman juga pernah melihat berita suaminya Sandra Dewi yang korupsi, tapi yang dihujat Dewi Sandra. Nah, ini kan beda Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Nah, mungkin fenomena-fenomena ini Ibu Bapak mungkin banyak muncul begitu ya. Oke. Selain data ini, kita juga disajikan data bahwa produktivitas kita itu rendah juga gitu ya, yaitu 54%. Artinya ketika negara lain bisa membuat donat 100 dalam sehari, kita tuh hanya bisa bikin donat 54. Jadi hampir setengahnya gitu ya, rendah. Kemudian ada data prevalensi stunting 27% yang juga mengkhawatirkan. Dari 100 anak ada 27 anak yang stunting. Ini kan menyedihkan gitu Bapak Ibu. Kemudian murid dengan rata-rata harapan sekolah sampai kelas 5 kelas 2 SMA itu ternyata capaian kompetensinya sama dengan anak kelas 6 SD begitu. Nah, ini kan jadi rentetan data yang membuat kita sedih, membuat kita marah mungkin ya di satu sisi. Nah, kita sebagai pendidik ya perlu berbenah dari mulai sekarang karena memang solusinya hanya pendidikan dan kita semua tidak kebetulan berada di bidang pendidikan, tapi kita sudah ditakdirkan Tuhan untuk fokus dan bisa membantu bangsa kita melalui pendidikan gitu Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak mungkin pernah lihat gambar ini yang mana di tahun sekarang pengorganisasiannya itu ada perubahan. Kalau kemarin kan profil pelajar Pancasila gitu ya sebagai goals-nya, dan sekarang dimensi profil lulusan. Nah, di sini ada 4 intervensi yang perlu kita kita rancang. Intervensi pertama adalah intrakurikuler, intervensi kedua kokur, intervensi ketiga adalah ekstrakurikuler, dan intervensi keempat adalah budaya satuan pendidikan. Keempatnya itu harus bahu-membahu mencapai 8 dimensi profil lulusan dengan core-nya PM begitu Bapak Ibu. Sehingga membahas kokurikuler pasti kita awali dengan pembelajaran mendalam gitu. Nah, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa visi Pak Menteri Pendidikan Bermutu untuk Semua itu salah satu turunan kebijakannya adalah pembelajaran adaptif dan bermakna. Yang kemudian kita sama-sama maknai dengan deep learning atau sekarang lebih kita kenal dengan pembelajaran mendalam. Nah, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya apa itu PM. Nah, ini core yang ini kan udah kita kenal bahwa PM itu adalah pendekatan yang memuliakan. Nah, pendekatan yang memuliakan ini kan dicapai melalui 3 prinsip bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Kemudian melalui 4 olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, konsep dari PM itu sendiri itu mewarnai praktik intra juga kokurikuler begitu Bapak Ibu. Jadi penting sekali kita memahami PM karena kokur juga nanti berkaitan dengan si PM itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kokur. Apa itu kokurikuler? Sederhananya Bapak Ibu, kokurikuler itu adalah kegiatan untuk menguatkan, memperdalam, dan pengayaan dari intra begitu Bapak Ibu. Tapi dalam konteks ini orientasinya adalah pengembangan kompetensi terutama karakter
Apa kompetensi dan karakter yang kita maksud? Yaitu 8 dimensi profil lulusan, sehingga kurikuler itu memiliki kewajiban untuk memotret 8 DPL murid. Pak, kalau intra bagaimana Pak Yoga? Intra itu kompetensinya ke CP, sementara kurikuler kompetensinya ke 8 DPL. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga kita pahami bahwa kurikuler itu bukan kegiatan yang one shot atau event tunggal atau yang cuma sekali doang gitu ya. Seperti misalkan ada produk-produk tertentu yang datang ke sekolah, kemudian menawarkan produk atau membuat event, udah itu selesai. Nah, itu tidak bisa kita sebut kokur. Karena kokurikuler itu harus disusun secara terencana, ada pengalaman belajarnya, dan dilakukan asesmen. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi, oh berarti kegiatan yang kemarin itu bukan kokur, atau yang kemarin itu sudah kokur, gitu. Karena ada syarat-syarat tertentu, begitu Bapak Ibu. Nah, kompetensi apa sih yang perlu dicapai tadi ya? 8 dimensi profil lulusan. Nah Bapak Ibu perlu memahami ke-8-8-nya. Tetapi nanti yang akan Bapak Ibu highlight itu tidak semuanya, begitu Bapak Ibu, cuman beberapa saja. Bahkan kementerian itu menyarankan 2-3 DPL per tahun. Nah, tapi Ibu Bapak perlu ditekankan bahwa ketika menentukan DPL-nya, Ibu Bapak nggak bisa suka-suka. Misalkan aku kelas 1 nih, aku mah pengen kolaborasi. Kelas 2 pengen kemandirian deh, kelas 3 pengen kesehatan. Nggak bisa seperti itu. Karena menentukan DPL ini adalah hasil asesmen kebutuhan atau hasil analisis terhadap konteks sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga perlu melihat alur perkembangan kompetensi melalui keputusan Kepala Beskap nomor 58. Nah, kenapa wajib? Karena di sini dijelaskan bagaimana subdimensi dari masing-masing dimensi. Jadi ke-8 dimensi ini punya anak Bapak Ibu, yaitu namanya subdimensi. Nah, itu juga yang perlu Bapak Ibu pahami. Nanti Bapak Ibu bisa mengaitkan subdimensi itu dengan konteks yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya aturannya Bapak Ibu bisa download sendiri, banyak ya di Google, atau Bapak Ibu bisa mengakses SIKN, Sistem Informasi Kurikulum Nasional. Jadi guru-guru yang hebat itu biasanya ketika buka Chrome di laptopnya muncul yang pertama adalah SIKN, Sistem Informasi Kurikulum Nasional gitu ya. Nah, oke, sorry. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Contohnya. Jadi ada dimensi keimanan ketakwaan, kemudian ada subdimensi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Nah, Bapak Ibu tinggal kontekstualisasikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada subdimensi, ada juga yang disebut dengan skala ya. Jadi ada tingkatannya, yaitu ada berkembang, cakap, dan mahir Bapak Ibu. Ini adalah guideline buat Bapak Ibu nanti membuat rubrikasinya. Karena rubrik dalam konteks kokurikuler ini penting sebagai sumber untuk mencari atau mengisi deskripsi di rapor, begitu Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, karakteristik kokurikuler. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa mungkin saja beberapa kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah itu sudah masuk kokur, tapi juga mungkin tidak masuk ke kokurikuler. Apa ciri-ciri kokurikuler atau apa syarat-syarat kegiatan ini jadi kokurikuler? Ada 4 Bapak Ibu, sederhana sekali. Yang pertama, tujuannya memperkuat 1 atau lebih dimensi profil lulusan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gerakan literasi misalkan yang di sekolah, kalau tujuannya diorientasikan untuk menuju DPL, itu bisa jadi sudah jadi kokurikuler. Misalkan kalau literasi yang cocoknya komunikasi atau penalaran kritis misalkan. Nah, itu udah mulai bisa kita sebut kokur. Yang kedua, memiliki tema sebagai muatan Bapak Ibu ya. Karena kokurikuler ini wajib ada temanya. Kalau kemarin, mohon maaf, kalau di intra muatannya itu kan mapel. Nah, kalau di kokur muatannya itu tema begitu ya. Nah, kalau kemarin di P5 kan temanya sudah ditentukan tuh Bapak Ibu tinggal buat topik spesifik. Nah, kalau sekarang itu temanya dibebaskan Bapak Ibu ya, tidak dikunci. Silakan Bapak Ibu mau bikin tema sendiri, mau bikin temanya dari ChatGPT atau dan lain sebagainya boleh Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ada alokasi waktu yang dikelola secara fleksibel tapi sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sudah tersedia alokasi waktu yang khusus untuk kokurikuler, karena perlu kita ketahui bahwa kokurikuler itu
1 JP diambil dari intra atau dari mapel. Misalkan bahasa Indonesia itu kan tadinya 7 JP tuh, tapi diambil 1 JP untuk kokur sehingga jadi 6 JP. Kemudian matematika, asalnya itu 6 JP, tapi 1 JP diambil untuk kokur, tapi jadi matematikanya 5 JP. Nah, tapi hal ini jangan diartikan bahwa setiap mapel punya kokurnya sendiri 1 JP, enggak. Karena kokur itu diakumulasikan JP-nya. Itu Bapak Ibu, itu aturannya. Nah, tapi dikelolanya secara fleksibel Bapak Ibu. Misalkan ada 200 JP nih jatah untuk kokur di kelas A misalkannya. Nah, Bapak Ibu bisa atur boleh 50 JP semester 1, 150 JP semester 2 boleh atau mungkin diacak begitu atau dilaksanakan melalui 10 kokurikuler boleh. Yang penting di akhir 1 tahun selesai untuk JP-nya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan yang terencana, ada tujuannya, langkah-langkah, pelaksanaan asesmen. Nah, dari sini kita pahami bahwa kokurikuler itu bukan event tunggal, bukan one shot event gitu ya. Yang kegiatan-kegiatan yang apalagi yang spontan dan tidak terencana itu nggak bisa masuk ke JP kokur, makanya perlu dirancang dulu. Oke, dibuka. Sebentar ya Bu Bapak ya. Ini nak, sini kamu nih nak. Nah, bapaknya belajar dulu ya. Oke. Mohon maaf ada iklan Ibu Bapak, kita lanjutkan. Nah, jadi 4 ini adalah syarat agar kegiatan yang Bapak Ibu kembangkan bisa masuk ke kurikuler. Saran saya, Ibu Bapak nggak perlu tuh buat kegiatan yang baru gitu ya. Kita rancang aja kegiatan yang sudah terlaksana gitu. Jadi kokurikuler. Nah, selanjutnya ini ya Bapak Ibu ya kesimpulannya. Jadi kompetensinya itu ke-8 DPL, muatannya tema, beban belajarnya, alokasi waktu. Kalau intra kan kompetensinya adalah CP, muatannya mapel, beban belajarnya, alokasi waktu. Berarti itu Bapak Ibu biar beda intra dan kokur. Nah, dalam konteks ini beban belajar itu dirumuskan untuk alokasi waktu 1 tahun begitu teman-teman ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana cara melaksanakannya. Nah, kalau kemarin kan kita ada paham bahwa itu dikunci di project begitu ya. Nah, kalau sekarang Ibu Bapak bisa memilih ada 3 cara untuk melaksanakan kokurikuler. Pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, yang kedua gerakan 7KI, dan yang terakhir cara lainnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi ketiga cara ini Bapak Ibu ketika dipilih Bapak Ibu tetap harus memperhatikan kriteria yang telah disebutkan tadi, begitu Bapak Ibu yang ada 4. Ada temanya, alokasi waktunya sesuai dengan kurikulum berlaku, memiliki tema, dan juga ada perencanaannya, begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu pasti bertanya, oke, kalau begitu bagaimana nih cara melaksanakannya? Gitu ya. Oke. Kita mulai dari awal bahwa Bapak Ibu bersama kepala sekolah perlu membuat SK sebagai koordinator kokurikuler. Jadi perlu ada timnya Bapak Ibu ya. Kepala sekolah menunjuk siapa yang jadi koordinator kokur, kemudian juga mempersiapkan guru-guru untuk melaksanakan kokurikuler. Ini ada tugas-tugasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik nanti di guru yang terpilih jadi koordinator kokurikuler itu memiliki 2 jam tatap muka per rombongan belajar dikali 3 rombongan belajar. Artinya punya hak 6 JP tidak mengajar begitu ya. Nah, tapi untuk di SD agak sulit ini ya. Ini untuk di SMP, SMA, atau SMK mungkin lebih cocok gitu ya. Bahwa kokur ini memiliki beban 6 JP gitu ya. Nah, kalau guru dalam konteks ini tugasnya yang jelas merencanakan, melaksanakan, dan juga melakukan asesmen kokurikuler. Nah, dan nih udah bentuk tim kerjanya nih oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah bersama koordinator kokur sama-sama mengidentifikasi dimensi profil lulusan yang hendak dicapai. Ini berarti harus ada rapat nih khusus nih ya. Bagaimana kita menentukan DPL apa yang akan jadi prioritas untuk tahun ini. Bapak Ibu bisa buat bisa lihat dari KSP, visi misi, atau mungkin lihat dari konteks situasi sekolah, atau mungkin bisa dari sumber daya yang dimiliki, atau juga mungkin bisa hasil observasi begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak yang penting dimensi profil lulusannya itu bisa Bapak Ibu tentukan, tapi tidak ngasal gitu, tapi ada basic knowledge-nya, ada alasan atau rasional yang kuat begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah menentukan DPL kan di sini sudah tercapai nih tertentukan tuh ya DPL-nya apa, lanjut Bapak Ibu merancang tema.
Nah, silakan temanya dikembangkan sesuai dengan style dan keinginan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Ada beberapa tema. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jeli, ini di poin F itu ada gaya hidup berkelanjutan, yang mana ini adalah tema dari P5. Nah, itu jadi sinyal Bapak Ibu bahwa kami di tim pengembang di Puskurjar itu membolehkan Ibu Bapak menggunakan temanya P5 begitu Bapak Ibu. Nah, tema ini silakan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Boleh tema untuk satu sekolah, boleh untuk satu fase, boleh untuk satu jenjang bebas. Mangga silakan ya. Yang penting temanya harus kontekstual, sesuai dengan kebutuhan sekolah begitu Bapak Ibu. Oke. Setelah ada temanya, baru Bapak Ibu rancang bentuk kegiatannya, mau pembelajaran kolaboratif, G7KI, atau mau cara lainnya. Silakan Bapak Ibu ya. Nah, dalam 1 tahun itu Bapak Ibu boleh pakai yang kolaboratif terus ya, nggak ganti-ganti. Boleh kalau ada G7KI-nya, kemudian kolaboratif, kemudian cara lainnya, atau mungkin Bapak Ibu digabung, boleh. Yang penting Bapak Ibu bisa milih dari 3 ini. Silakan ya. Mau G7KI terus sampai setahun itu juga bisa begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Apa sih ini? Ini adalah kegiatan kokurikuler yang mengintegrasikan Bapak Ibu 2 atau lebih mata pelajaran gitu. Jadi kayak tematik integratif atau pendekatan STEM kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana cara melaksanakannya? Nah, ini alur berpikirnya adalah menentukan DPL dulu, menentukan tema, baru menentukan mapel, minimal 2 mapel, baru nyusun kokur, melaksanakan dan mengevaluasi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di bentuk yang pertama ini ada 2 jenis. Jenis pertama adalah jenis yang penentuan mapelnya berdasarkan analisis CP. Artinya tema harus berkaitan dengan CP dan TP yang ada di mapel. Harus ada. Nah, kalau jenis yang pertama ini, maka nanti di asesmennya ada asesmen per mapel. Dan hasil asesmennya itu disumbangkan ke Intra sebagai salah satu penilaian harian. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada yang lebih mudah yaitu jenis kedua, jenis yang lepasan. Jadi Bapak Ibu menentukan mapelnya berdasarkan akal sehat, berdasarkan common sense. Misalkan, saya mau temanya sampah deh. Sampahku tanggung jawabku, oke. Nah, kira-kira mapel apa yang cocok? Oh, kayaknya mapel IPAS dan mapel matematika sama bahasa deh. Oke, udah 3. Meskipun kita nggak tahu atau kita belum menganalisis di dalam CP matematika, bahasa, dan IPAS-nya ada nggak tentang sampah? Nggak apa-apa, Bapak Ibu, karena tujuan kokur kembali lagi bahwa untuk memotret 8 dimensi profil lulusan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Bagaimana melaksanakannya? Melaksanakannya bisa dengan penyelidikan, inquiry, project based learning, problem based learning. Yang nggak boleh itu project based problem. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya nih. Contohnya Bapak Ibu ya, misalkan lingkunganku sehat, aku kuat. Ini DPL-nya ini, tujuannya ini, mapelnya ini, kemudian ini kegiatannya. Ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Intinya sih Bapak Ibu bisa membuat tabel ini pemetaan untuk sementara ya. Yang penting Bapak Ibu sudah ada ide DPL, temanya apa, tujuannya apa gitu ya, mapelnya juga apa boleh. Karena kan sekarang udah mepet nih ya mau bagi rapot, tapi misalkan sekolah Bapak Ibu belum melaksanakan kokur, maka bisa buat yang seperti ini dulu. Oke, ini bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang kedua itu adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi yang 7 itu bisa kita setting sebagai bagian dari kurikuler. Oh, berarti yang senam setiap hari Rabu saya laksanakan, senam Indonesia hebat itu sudah kurikuler Pak Yoga. Belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi senam yang Bapak Ibu lakukan itu hanya budaya satuan pendidikan. Karena anak pagi-pagi senam, setelah senam anak pulang ke kelas tanpa dibahas, tanpa direfleksikan, tanpa ada perencanaan, tanpa ada tema. Berarti itu bukan kurikuler begitu Bapak Ibu ya. Lantas bagaimana Pak Yoga senam supaya bisa jadi kurikuler? Misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu menentukan DPL-nya dulu apa, menentukan temanya bagaimana, menentukan senam sebagai G7KI yang akan jadi kokur. Kemudian Bapak Ibu ajak anak-anak senam, setelah anak-anak senam, pulang ke kelas, anak-anak refleksikan hasil senam bagaimana. Membahas senam itu seperti apa. Besoknya senam lagi, setelah senam direfleksikan kembali, dibahas lagi apa manfaat senam, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak diminta mencari referensi senam-senam yang lain. Besoknya senam lagi, kemudian setelah itu anak-anak membahas lagi senamnya, kemudian anak-anak berkelompok ditugaskan untuk membuat senam kreasi. Setelah itu anak senam mandiri bersama kelompoknya, baru di akhir anak-anak dilombakan senam antar kelas misalkan. Nah, itu baru senam
G7KI yang jadi kokurikuler begitu Bapak Ibu. Jadi ya, tadi ya kita sepakati sama-sama berarti nggak bisa one shot event atau event tunggal begitu Bapak Ibu. Nah, tapi di G7KI ini perlu di-highlight bahwa perlu ada jurnal atau monitoring yang dilakukan oleh murid sendiri, self assessment, dia checklist olahraga atau gemar belajarnya atau beribadahnya gitu ya, karena kan ini pembiasaan begitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini contohnya kita tentukan DPL, ditutur bermakna selaksa kisah ini ya. Budaya tutur yang terjadi di lingkungan, baca ragam cerita rakyat, menyajikan dan lain sebagainya. Kemudian ada G7K-nya gemar belajar. Nah, ini berarti kan peluang gerakan literasi Bapak Ibu itu bisa jadi kokur yang gerakan 7K-nya gemar belajar begitu Bapak Ibu ya. Oke. Ini terlalu cepat nggak sih saya jelasinnya Bu Suci? Cepet banget. Aman, Pak. Oke, aman lah, ini kan guru yang ikut ini udah mantap-mantap ini. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk ketiga, cara lainnya. Cara lainnya itu untuk mengakomodir nilai-nilai dan kekhasan satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu misalkan sekolahnya itu punya nilai berwawasan lingkungan, maka itu bisa jadi kokurikuler pada bentuk ketiga, cara lainnya. Atau misalkan ada muatan lokalnya di Pemdanya. Seperti saya di Cimahi itu ada muatan lokal akur, awi kuring, kemudian ada balotram, basa loma tata krama, dan juga ada sarasa, sampe, urang, sararea. Nah kan ketiga muatan itu nggak mungkin jadi mapel. Karena kalau jadi mapel nambah lagi JP guru 2 JP, bikin lagi kurikulumnya, kemudian bikin lagi rapotnya dan lain sebagainya ya untuk ada dinilai rapot. Itu kan akan panjang. Nah, supaya tidak panjang dan tidak menghabiskan energi yang berlebih, maka masuknya ke kurikuler. Jadi begitu Bapak Ibu, bisa untuk mengakomodir muatan lokal. Kecuali muatan lokal yang sudah seperti bahasa Sunda gitu kan, itu udah jadi mapel ya. Ini mah muatan lokal atau kekhasan daerah yang belum jadi mapel begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ini cara lainnya itu untuk mengakomodir kekhasan satuan pendidikan atau nilai-nilai yang dipegang, seperti mungkin SD Penabur punya nilai-nilai kepenaburan, SD Muhammadiyah punya nilai-nilai kemuhammadiyahan. Nah, itu bisa jadi kokurikuler di bentuk yang ketiga begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama. Caranya menentukan DPL, menentukan nilai-nilai kekhasan program atau program unggulan. Nah, misalkan Bapak Ibu sekolah saya mah memang fokusnya di tahfiz misalkan ya. Jadi hafiz Quran ya anak-anaknya. Nah, itu kan program unggulan. Itu bisa jadi kokurikuler loh Bapak Ibu ya. Oke, karena Bapak Ibu perlu ketahui sekolah-sekolah itu terkenalnya itu dua. Kalau nggak karena kokurnya, karena ekstranya. Jarang sekolah terkenal karena intranya begitu ya. Contohnya, yuk sekolah ke sekolah anu karena IPAS-nya bagus, kayaknya jarang ya kita dengar kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya sekolah ke sana karena ada program pencak silatnya, itu kan bisa tuh kokur atau juga ekstra begitu ya. Kayak sekolah di Jakarta kan ada tuh sekolah swasta yang ada programnya Live In. Live In itu kayak semacam KKN. Seminggu diinapkan di rumah warga ya, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan mengikuti kegiatan-kegiatan petani yang di sana gitu ya, atau rumah yang disinggahi. Nah, itu kan program itu kan kokurikuler dan itu program yang dicari oleh para orang tua, pengen anak-anaknya bisa hidup dengan positif gitu ya. Nah, dari sana. Jadi kokur ini bisa jadi peluang Bapak Ibu menjadi sekolah unggulan atau memiliki keunikan sekolah itu melalui bentuk yang ketiga nih, yang cara lainnya begitu Bapak Ibu ya. Oke, kalau caranya sama ya tadi, menentukan DPM, menentukan nilai-nilai kekhasan, menentukan temanya, menyusun perencanaan, melaksanakan dan juga mengevaluasi. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini bentuk cara lainnya ada DPL-nya ini, Bapak Ibu ya, kreatif, komunikasi. Ini sih bukan bergotong royong ya, kolaborasi maksudnya. Mohon maaf ya, ada salah ketik Bapak Ibu. Ini tujuan program unggulan sekolahnya ini karena dia Adiwiyata maka dia Sapa Bumi. Jadi enak. Program yang sudah ada aja kita adjust sebagai kokurikuler begitu Bapak Ibu ya. Oke, nah bentuknya bagaimana saja nih? Nah ini ada banyak Bapak Ibu ya, silakan. Sebetulnya nggak hanya 7 ya, ini mah cuma referensi yang kita tuliskan di panduan. Misalkan ada aktivitas praktikal, kayak misalkan menganyam, membatik. Nah itu kan udah mulai jarang ya anak-anak membuat anyaman. Kalau dulu kita sekolah kan sering buat anyaman. Nah itu perlu tuh kita
diperkenalkan lagi di kokurikuler. Kemudian ada aktivitas keagamaan. Nah, ini juga penting nih. Misalkan Bapak Ibu ada sholat duha. Nah, sholat duha tuh bisa loh jadi kokurikuler sepanjang masuk ke 4 kriteria yang tadi disampaikan. Ada kunjungan ke fasilitas umum, ada penelitian, aktivitas berbasis riset, studi literatur, aktivitas advokasi, misalkannya seperti kampanye stop bullying, kampanye anti sampah plastik, dan lain-lain. Kemudian pelibatan narasumber. Dan masih banyak sebenarnya referensi kegiatannya, silakan Bapak Ibu ya. Yang penting tadi bukan one shot event dan masuk ke 4 kriteria yang tadi saya sampaikan begitu teman-teman ya. Nah, ini contoh keselarasan tujuan asesmen sumatif di panduan ya. Ini kolaboratif lintas. Nah, kita tahu ada penalaran kritis dan juga ada komunikasi. Kedua DPL ini minimal jadi 1 TP begitu ya Bapak Ibu ya. 1 penalaran kritis jadi 1 TP, 1 komunikasi jadi 1 TP. Jadi 1 DPL, 1 TP. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dari TP ini baru kita kembangkan jadi penilaian asesmen formatif sumatif. Jadi kita buat rubriknya, ini penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Nah, rubrik ini kan Bapak Ibu bisa buat cepat banget ini ya. Apalagi Bu Suci ini Dutek nih ya, pakai ChatGPT atau Gemini dan lain-lain, gampang ya, nggak apa-apa. Kita manfaatkan AI, tapi kita nanti baca lagi, review lagi. Nah, deskripsi dari sini itu akan jadi bahan untuk mengisi catatan pendidik dan kemudian jadi deskripsi rapor begitu Bapak Ibu ya. Habis. Oke. Next. Bagaimana Bu Siti? Ada yang mau disampaikan? Tidak ya? Bukan. Aduh, ini kali. Saya pencet kayak dia. Pencet. Nah, kemudian ini ada kesehatan dan pengenalan kritis juga sama ya. Jadi yang penting itu Bapak Ibu perlu diperhatikan DPL-nya apa, tujuan, dan asesmen. Kayaknya ini kan sama dengan intra ya, sama Bapak Ibu. Nanti juga bentuk perencanaannya itu akan sama dengan intra, tidak berbeda. Kalau dulu kan modul P5 kan agak-agak lumayan jelimet ya. Udah mah jelimet, terus warna-warni gitu pakai Canva biasanya, dan buricak burinong, cek bahasa Sunda. Kalau sekarang mah sama aja dengan yang intra begitu teman-teman. Oke, ini untuk cara lainnya sama juga. Nah, ini contoh perencanaannya Bapak Ibu yang tadi saya udah singgung bahwa ini kan ada identitas, DPL, tujuan, praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan, pemanfaatan digital, kegiatannya apa. Kegiatan juga nggak perlu didetailkan Bapak Ibu, cukup ke kegiatan substansialnya saja. Kemudian ada asesmennya, formatif dan sumatif, begitu Bapak Ibu. Jadi so far mah ini gampang ya dibuat mah, iya sih gampang melaksanakannya mungkinnya yang jadi PR ya, tapi insya Allah lah ini guru-guru dari Cilegon ya ini ya, dari Provinsi Banten mah luar biasa gitu. Seperti Bu Suci ini yang luar biasa sekali. Ini perencanaannya sederhana Bapak Ibu, nggak perlu panjang-panjang. Nah, ini alokasi waktunya untuk SD kelas 1 2 itu 216 JP per tahun. Kalau kelas 3 sampai 5 252, kelas 6 itu 224. Ini ingat 1 tahun Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyelesaikan JP Kokur ini dengan berbagai cara. Nah, bisa dengan alternatif 1, misalkan Bapak Ibu menentukan 1 hari penuh dalam 1 minggu. Ya, hari Jumat kita kokurikuler full gitu ya, nggak ada pelajaran lain. Oke. Atau kita bisa 2 sampai 3 JP di akhir pembelajaran, boleh. Atau sistem blok mungkin ya, di blok tuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu misalkan ya. Atau alternatif lainnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya. Melaksanakannya itu tidak ada ketentuan bakunya seperti apa. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Rapor sekarang Bapak Ibu ada yang udah lihat rapor ini? Boleh yang udah lihat? Nah, ini Bu Dede kayaknya top, berarti udah lihat ya. Atau ada yang belum lihat sama sekali, baru sekarang nih lihat, ada nggak? Coba di chat. Kan udah mau bagi rapor ya Bu Suci nih bentar lagi. Jadi nah Bapak Ibu, rapor sekarang itu ada pembaharuan ya Bapak Ibu. Ini ada identitas, nilai itu kan udah tahu. Nah, di kolom yang 12 ini ada kokurikuler gitu. Kira-kira kalau tabelnya seperti ini diisi apa ini Bapak Ibu? Boleh ditulis di chat jawabannya. Kalau tabelnya panjang kayak gini, kira-kira ditulisnya apa nih? Boleh di chat Bapak. Oke, Bu Silviana dia. Deskripsi betul Bu Silvi, 100 buat Bu Silvi.
Nanti hadiahnya ambil di Bu Suci. Deskripsi, apa yang dideskripsikan? Yaitu DPL gitu ya, dimensi profil lulusannya dideskripsikan Bapak Ibu ya. Nah, kita ada agak out of topic sedikit ya Bapak Ibu, bahwa ini ada ekskul, ada ketidakhadiran, catatan wali kelas. Nah, yang terbaru juga ada tanggapan orang tua wali murid Bapak Ibu. Berarti PR nih Bapak Ibu ya, untuk mengundang orang tua, dilatih untuk memberikan tanggapan kepada hasil rapor muridnya. Jangan sampai orang tua nulis lain-lain ya, macam-macam. Misalkan nulis mantul, mantap betul misalkan ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Atau mungkin FB Pro nih ya si ibunya, jadi nulisnya salam interaksi. Nah, jangan ya. Jadi perlu diajari nih. Bagaimana caranya? Bapak Ibu udah tahu sendiri ya bagaimana cara buat tanggapan. Yang penting kalimatnya positif, edukatif, dan juga orientasi ke prosesnya. Perlu juga kalimatnya ditambahin dengan apresiasi terhadap muridnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya liatin rapor? Karena kita akan mensimulasikan bagaimana sih cara mengisi rapornya, begitu Bapak Ibu ya. Sejauh ini sih aplikasinya saya belum tahu bagaimana ya. Yang mengembangkannya teman saya tuh Bang Bintang, Bang Didik, tapi nggak tahu nanti bentuknya kayak gimana begitu ya. Nah, itu di bidang yang lain begitu. Nah, ini ada perencanaan kokur yang tadi tuh ya, masih ingat Bapak Ibu bahwa ada dimensi profil kritis komunikasi. Ini tujuannya. Yang kritis itu tujuannya menganalisis interaksi bla bla bla. Yang komunikasi tujuannya mempresentasikan gagasan bla bla bla. Oke, di sini barulah saya buat ke tabel rubrik begitu Bapak Ibu ya. Setelah jadi rubrikasinya seperti ini, maka barulah kita melakukan asesmen formatif dan sumatif. Nah, misalkan nih ada namanya Putra. Putra ini udah selesai saya nilai nih. Asesmen penalaran kritisnya itu baik. Kalau asesmen komunikasinya itu kurang ternyata. Ini udah hasil pengolahan formatif sumatif ya. Ini udah hasil akhir. Maka catatan Bapak Ibu itu seperti ini. Gagasan yang disampaikan tidak dapat dipahami. Namun sudah dapat menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Nah, catatan pendidik inilah yang akan jadi modal Bapak Ibu untuk membuat deskripsi rapor begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini deskripsinya teman-teman. Bisa ada 3 inspirasi atau mungkin banyak lah. Yang penting ketika di deskripsi itu ada nama anaknya, ada DPL-nya, dan mungkin ada tema atau kontennya gitu Bapak Ibu ya. Misalkan ini, Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis dengan mampu bla 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 dan masih perlu berlatih dalam mengomunikasikan gagasan. Atau yang kedua, Ananda Putra sudah baik nih dalam penalaran kritis saat mencari solusi, tapi perlu berlatih dalam mengomunikasikan gagasan. Atau inspirasi ketiga ini lebih singkat lagi. Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis dan masih perlu berlatih dalam mengomunikasikan gagasan dalam tema peduli lingkungan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, itu saja mungkin materi yang bisa saya udah sejam mau sejam ya. Kayak nggak kerasa Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin. Nah, ini saya ada sedikit oleh-oleh nih untuk Ibu Bapak di Cilegon, boleh di-scan. Ini sebetulnya belum bisa di-share karena dari Kemendikdasmennya belum launching ya, tapi nggak apa-apa lah karena Bu Suci dan kawan-kawan. Jadi silakan. Ini ada 3 inspirasi perencanaan kokurikuler, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Tapi Bapak Ibu juga nggak perlu persis seperti yang kami buat di sini ya, karena ini mah buatnya juga kita berminggu-minggu. Jadi Bapak Ibu cukup buat yang esensial dan substansial saja. Boleh sudah di-scan Ibu Bapak? Tadi juga jangan diklik ya, ada link yang di chat. Itu link scam, Bapak Ibu jangan di klik ya. Tadi saya lihat. Oke, sudah di-scan. Nah, itu Bapak Ibu bisa untuk melihat menjadi inspirasi, oh gini perencanaan kokurikuler begitu ya. Oke, itu saja mungkin Bu Suci. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Suci. Baik, terima kasih Pak Yoga. Terima kasih nih semua sharing ilmunya, sangat memberikan manfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dipersilakan yang mau bertanya untuk raise hand atau dapat diketikkan pertanyaannya pada kolom chat Bapak Ibu yang tersedia di Google Meet ini. Saya buka dengan satu termin dulu. Setiap satu termin ada 3 penanya. Dipersilakan. Sudah ada nih Bapak. Silakan Pak Ahmad
Fawaid ya. Pak Ahmad, silakan. Ya, Bu Suci, terima kasih. Oh, Pak, silakan Pak. Oke, kedengarannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mana kasih Bu kameranya, Suci. Pak? Terima kasih Bu Suci atas Ya, kesempatannya bisa mengikuti webinar di komunitas Bu Suci. Kami dari Jawa Timur, tepatnya dari Jember. Nah, ketika ada statusnya Pak Yoga, akhirnya mengikuti terkait pengembangan kurikuler ini langsung dari penulisnya langsung. Baik, izin bertanya Pak Yoga terkait dengan kurikuler ini ya, kan tujuannya tadi sudah disampaikan bahwa untuk memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Seperti kita ketahui kalau di SD itu kan ada sampai kelas 6 SD. Apakah nanti kalau tadi kan disampaikan fleksibel aja untuk DPL-nya sesuai dengan analisis masing-masing kelasnya. Apakah tidak ada keharusan ya, maksudnya sampai nanti lulus anak itu harus 8 dimensi kurikulernya seperti itu. Kalau kemarin ketika di P5 kan misalnya ada 2, 3 atau seperti apa, kalau lihat di panduan kan fleksibel sesuai analisisnya aja gitu. Di SD misal semester 1 apa atau 4, kalau lihat ini kan tidak. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kalau di P5 bukan membandingkan ya, cuma pengen tahu nanti solusi ke depannya. Kalau di P5 kan dulu ada kegiatan 1 itu misal perencanaan. Itu misalkan 7 JP atau berapa JP sampai nanti kegiatan 15 ataupun berapa gitu. Nah, kalau di ini kan kami pengen tahu dalam penyusunan langkah-langkahnya. Karena kalau di contoh panduan itu misalkan 114 JP langsung sudah, tapi langkah-langkahnya di sini tidak mencerminkan bagaimana pembagian dari 114 JP itu gitu. Kalau kami kalau mengikuti panduan ya enak aja, ini lebih mudah, lebih fleksibel lah. Cuman bagaimana nanti, saya pengennya di minggu ini itu kegiatannya ini, sehingga tujuannya seperti ini, seperti itu. Itu dulu pertanyaannya Bu Suci kepada Pak Yoga. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Ahmad Fawaid Hashim. Mungkin Pak Yoga boleh langsung jawab atau mau di hold dulu? Oke, langsung aja mungkin ya. Oke, baik, silakan Pak Yoga untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fawaid Hashim. Salam kenal Pak Ahmad. Saya coba jawab ya. Yang pertama tadi memang fleksibel Pak gitu ya. Jadi tidak ada keharusan bagaimana, tapi yang di alur perkembangan dimensi profil yang di keputusan Beskap nomor 58 itu di akhir jenjang Bapak gitu. Jadi nggak ada tuh untuk kelas 1, untuk kelas 2, 3 kan fase A, fase B, fase C ya. Ada gitu ya di alur perkembangan dimensi profil belajar Pancasila kan ada fase A apa, B apa, C. Itu yang di keputusan Kepala Beskap itu akhir jenjang. Berarti kan di SD begitu Bapak Ibu ya, di akhir SD. Nah, tapi diupayakan sampai anak-anak lulus SD itu 8 dimensinya itu tercapai. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan anak kelas 5, kelas 6? Itu nggak akan tercapai semuanya. Nggak apa-apa, kan di SMP juga ada lagi kokurikuler, ada lagi penguatan DPL, nggak apa-apa. Jadi, oleh anaknya kelas 1, kelas 2, itu diupayakan tahun ini keimanan ketakwaan dan komunikasi. Tahun depannya pengenalan kritis, dan ini gitu ya. Kalau misalkan setiap tahunnya tuntas itu per DPL-nya ya, per dimensinya. Tapi balik lagi memang kembali ke asesmen kebutuhan, urgensi dari DPL yang akan dicapai begitu Bapak. Jadi tidak ada keharusan untuk menyelesaikan 8 DPL, sebenarnya tidak di state kok di panduan juga begitu Bapak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau yang di panduan memang simpel sekali Pak, karena panduan itu di setting inklusi. Jadi di paling yang minimal gitu ya. Tapi yang jadi kan dari Permendikdasmen itu turun jadi keputusan. Nah, dari Permendikdasmen itu langsung turun ke panduan. Dari panduan itu nanti akan ada inspirasi-inspirasi. Nah, di inspirasinya lah Pak, mulai kita buat yang lebih lebih detail gitu ya. Betul, kalau kita lihat sekilas misalkannya yang perencanaan yang ada di panduan kok dikit banget gini, ini nggak mungkin kayaknya 100 sekian JP. Nggak mungkin 100 sekian JP. Abang mau jadi. Oh iya, sok coba. Ya boleh nih, tapi di sana abangnya. Karena lagi belajar dulu. Nih, di sana. Silakan di sana.
Mohon maaf ya Pak. Nah, ini kan kalau Bapak lihat yang perencanaan yang kami buat di Puskurjar itu memang kita buat detail sebagai inspirasi. Nah, kita pakai alur seperti ini. Aktivitas 1 berapa JP, aktivitas 2 berapa JP, karena memang si JP-nya itu banyak, aktivitasnya juga banyak. Jadi kita buat alur seperti ini. Tapi ini nggak wajib Bapak ya. Yang wajib itu yang ini nih, yang detail per aktivitasnya. Ada kalau tabel ini sih nggak perlu begitu. Itu mungkin Pak Ahmad mudah-mudahan tidak puas ya dengan jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Nah, mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali dan bisa bertanya lagi yang paling banyak. Kita bertemu nanti di lain kesempatan. Oke. Baik, saya serahkan lagi ke Bu Suci. Baik, mantap nih jawabannya. Selanjutnya nih ada Bu Desi Astuti Kurniawan. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Ibu. Cukup menarik sekali Pak ini terkait dengan kokurikuler. Kebetulan di sekolah kami sudah mencoba melakukan Pak. Kebetulan saya ngajar di SMA. Itu pada saat membuat kokurikuler untuk menyamakan persepsi ya. Persepsi antar mapel, terus kan karena kelasnya juga banyak, itu banyak perdebatan gitu Pak ya. Yang akhirnya karena mungkin langkah-langkahnya kan maksudnya di setiap kelas itu kan pemahaman setiap guru kan berbeda-beda. Makanya akhirnya dibuat seperti membuat LKPD per hari gitu Pak. Biar kita sama gitu. Walaupun mungkin pada di akhir selesainya kokurikuler setiap kelas hasilnya berbeda gitu Pak. Maksudnya pertanyaan di sini bagaimana kan kita misalkan punya target DPL-nya misalkan 3. Pertama mungkin berpikir kritis, terutama karena sekarang tentang literasi ya Pak ya, berpikir kritis. Terus tentang kolaborasi dengan kemandirian gitu. Karena harapannya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan PJBL Pak, kita punya proyek gitu, menghasilkan karya gitu. Mungkin di kelas tertentu misalkan hasil karyanya wah gitu kan, tetapi di kelas yang ini mungkin tidak gitu, kurang maksudnya, kurang wow gitu hasilnya ya. Maksudnya terkait dengan DPL, entah berpikir kritis atau misalkan kolaborasi, mandiri, itu kan seharusnya berkelanjutan, bukan hanya sekedar pada saat kokurikuler gitu. Apalagi tentang literasi. Nah, itu kan teratur, Literasi berarti di bisa sini ngatur. Iya. khusus untuk anak SMA, untuk memancing Kita anak kok gemar hasilnya dimatiin membaca sih, buku, putih panas. agak sulit karena mereka sekarang lebih menarik mereka itu melihat video-video pendek daripada harus membaca gitu. Mungkin ada trik-trik tertentu dari Bapak gitu ya. Bagaimana caranya kita memberikan sebuah bacaan yang bisa semenarik mungkin buat anak-anak untuk lebih rajin membaca buku. Terima kasih Pak. Salah lagi. Assalamualaikum Kok bisa? warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi. Dipersilakan kepada Bapak Yoga. 16 Ini ada suara siapa ya? Udah saya mute itu. Bu Siti. Oh iya. Hanya kepencet. Luar biasa Bu Desi ini udah melaksanakan ya. Keren sekali Bu. Mantap. Kemarin ketika kita nyusun panduan juga ada dari SMA dan dari SMK tuh yang ikut ya. Luar biasa insight-insightnya. Betul, tadi menanggapi dulu. Nanti beda-beda nih ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting DPL-nya sama. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu merasa subdimensinya berbeda antar kelas itu nggak apa-apa. Nah, penting DPL-nya kita penilaian kritis, nanti penilaian kritisnya di kelas ini mah apanya, di kelas ini apanya gitu ya. Dan pasti nanti hasilnya tuh akan beragam, beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi ini mah bagaimana kelihayan dari koordinator kokurikulernya. Ada koordinator kokurikulernya yang bikin spreadsheet, kemudian di-share linknya, nanti si aktivitas perhariannya tuh guru-guru ngetik di sana. Jadi kepantau, ini mau ngapain, jadi tahu gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Atau mungkin dilepas sama sekali, silakan ke gimana kelas masing-masing. Nah, itu mungkin akan beda-bedakan dalam kokurikuler ini. Sebetulnya temanya beda juga nggak apa-apa. Yang penting kan DPL-nya itu yang sama gitu ya, satu sekolah gitu Bapak Ibu. Tapi tadi pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana membuat teks gitu ya yang anak-anak senang
baca begitu ya Bu ya? Ini kajiannya ke literasi begitu Bapak Ibu. Nah itu kan sebetulnya yang paling paham nanti teman-teman dari mikrodensial literasi itu ya, bagaimana cara mengembangkan lingkungan yang kaya teks, lingkungan yang bisa berbasis literasi semuanya. Tapi yang saya sedikit pahami sih ya, teks yang perlu kita kembangkan adalah teks yang sesuai dengan minat anak gitu ya, anak minatnya kemana, itu yang perlu kita perbanyak begitu Ibu Bapak ya. Atau mungkin kalau anaknya senang komik, pokoknya basisnya itu adalah minat anak. Kita nggak bisa memaksa anak untuk mau baca salah satu atau salah dua teks yang kita wajibkan gitu ya. Ini nggak bisa begitu Bapak Ibu ya, tapi kita tetap base-nya itu ke minat si anak. Kalau anak nggak minat baca, awalnya nggak minat, maka anak nggak bisa lanjut ke kompetensi berikutnya begitu ya kan. Yang penting kan yang tahap itu mengakses informasinya dulu Bapak Ibu ya. Sudah mengakses baru anak-anak itu lanjut ke menginferensi, setelah menginferensi itu baru mengevaluasi dan merefleksi begitu. Itu mungkin Bu Ibu Desi, mohon maaf jika tidak memuaskan gitu ya jawaban saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bagaimana Bu Bapak. Desi? Oke. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya Bapak Ibu ada satu lagi termin pertama. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan Bapak Ibu. Mumpung ada ininya nih, orang hebatnya nih, penyusunnya nih, wis. Gimana? Silakan Bapak Ibu. Ini bukan dari Cilegon aja ya Bu Suci ya, dari mana-mana ya? Macam-macam Pak, karena ini sahabat pembatik Banten Oh, lengkap nih. yang ikutan sahabat pembatik Banten di grupnya. Nah, itu bisa di mana aja. Mantap. Bu Suci udah pulang ini ke rumah atau masih di? Udah baru sampai rumah. Ih, keren banget. Kemarin tugasan Besok berangkat ke Ciamis. luar Oh iya, biasa. Kak, kemana? Saya ke Majalengka, Bu. Iya, mantap. Kita nggak ketemu lagi ya. Iya, aduh. Oke. Apa nih? Tadi saya sudah scan barcode dari Bapak, sudah masuk Drive juga, tapi pas keluar ikutan hilang filenya katanya. Izin materinya bisa di-share nggak Pak, katanya Pak? Boleh, nanti saya share ke Bu Suci ya. Oke, nanti Bapak Ibu ya, nanti di-share ya. Nah, ada lagi kah? Oke, baik, ada Ibu Tita Alawiyah. Silakan Ibu Tita. Ya, terima kasih Bu Suci. Mohon maaf, ini Bapak mau bertanya ya. Kan kokurikuler ini satu semesternya apa kita boleh ngambil beberapa tema atau misalnya satu tema aja gitu. Kemudian dalam satu semester ini apakah boleh nih berbeda-beda antara fase A, fase B, sama fase C? Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Saya langsung jawab ya, izin ya. Boleh, Ibu, berbeda-beda temanya silakan. Bahkan antar kelas yang paralel, misalkan 1A dan 1B, temanya beda, boleh, Ibu. Yang penting kan DPL-nya sama. Jadi kita bisa pakai berbagai kendaraan, tapi tujuannya tuh sama, nyampe ke sana, gitu, Ibu Bapak ya. Tapi kalau misalkan sekolah Ibu tuh punya program unggulan, kayak misalkan tadi kayak saya tahfiz, misalkannya program unggulannya, ya berarti tema itu aja nggak apa-apa. Jadi satu tema untuk 1 tahun kokur juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas per semester nanti harus ada evaluasi asesmen yang harus dilaporkan. Jadi laporannya tetap per semester, bukan per tahun, meskipun temanya satu misalkan untuk 1 tahun. Begitu, Bu. Baik, Pak Yoga, terima kasih. Baik, sudah ini Bu Tita, sudah puas ya? Oke, selanjutnya termin kedua, Bapak Ibu, saya buka termin kedua untuk 3 penanya. Kita masih sampai jam 5 ya. Silakan Bapak Ibu. Dipergunakan sebaik mungkin Bapak Ibu ya. Bu Kokom, apakah Bu Kokom mau bertanya? Iya Ibu, Assalamualaikum Bapak. Salam. Silakan Ibu. Ya,
Bapak izin bertanya ya. Sebenarnya saya sih di sekolah saya masih meraba juga gimana kegiatan kokurikuler ini gitu. Nah, untuk di semester 1 kita itu fokusnya masih di 7 pembiasaan KIH itu. Nah, pertanyaannya saya, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, apakah pelaksanaannya dalam 1 semester nih, kita fokus nih, semua semua ketujuh itu atau hanya difokusin beberapa aja ya, Pak, gitu? Sebenarnya kita juga masih meraba ini gimana ya pelaksanaannya gitu sih, Pak, jadi masih ragu gitu. Sementara yang udah kita laksanain ini, kita kan buat jurnal. Nah, di jurnalnya itu semua 7 kebiasaan itu ada gitu. Berarti kan kalau misalnya ngituin ke tema, banyak banget temanya ya gitu loh, Pak. Jadi mohon arahannya Bapak ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang jurnal itu melanjutkan Bu, memang semuanya kan, namanya juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi lanjut aja 7-7-nya itu memang kita monitoring, evaluasi ya. Kita pakai jurnal harian nggak apa-apa. Tapi yang akan dikembangkan di Kokur itu ya bergantung kepada aktivitas yang akan dikembangkan Bu. Nah itu kan nanti bisa 7-7-nya masuk atau mungkin bisa salah satu saja yang bisa masuk ke Kokur gitu. Jadi nanti G7K itu dilaksanakan dalam 2 intervensi, budaya satuan pendidikan sama dengan kokurikuler. Untuk yang budaya satuan pendidikan 7-7-nya itu dilaksanakan. Untuk yang kokurikuler mungkin bisa 7-7-nya atau bisa salah satu, bergantung pada aktivitas yang mau dikembangkan. Seperti tadi misalkan yang senam, oh berarti kita tarik nih biar nggak terlalu spesifik, kita mungkin ke generasi sehat dan bugar. Oke, sehatnya kita bisa ambil dari aktivitas 7 yang senam, berolahraga gitu ya, berolahraga, plus berarti apalagi ya yang cocok dari G7KI itu untuk sehat dan bugar. Misalkan makan bergizi, oh berarti 2 tuh, makan bergizi dan juga berolahraga, itu bisa masuk. Tapi masih bisa nih katanya beribadah, oke beribadah juga masuk karena sehat, kuat, bugar kan bagian dari iman gitu ya, bagian dari bentuk ini ya, apa namanya, yang disunahkan oleh Rasul. Nah, maka 3 dari 7 KI itu bisa masuk jadi kokur. Tapi yang tadi Ibu laksanakan sebagai jurnal monitoring itu tetap wajib dilaksanakan Bu sebagai bentuk yang budaya satuan pendidikan. Itu Bu, tapi tidak ada ketentuan harus semuanya, harus beberapa, enggak. Balik lagi ke kesiapan satuan pendidikan, balik lagi ke aktivitas yang hendak dikembangkan. Begitu Ibu Kokom Komariah. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti dari ketujuh itu boleh kita fokusin di yang mana gitu ya Pak. Dan kalau misalnya mau dijadikan kokurikuler, berarti kita mau fokusnya di yang apa gitu, buat yang ke DPL itu gitu ya Pak ya? Saya sih belum menemukan yang 7-7-nya ya Bu ya, yang kemarin kita kembangkan di Puskur juga 2 atau 3 7KI gitu, atau mungkin 1, kebanyakan 1 7KI aja yang dibuat kokur. Tapi kalau Ibu bisa merancang 7KI-nya itu bisa jadi satu bentuk kokur yang terpadu, oh bagus sekali. Bisa jadi inspirasi buat kita, bisa jadi praktik baik begitu Bu ya. Justru kita juga khawatir, kita juga salah Pak. Maksudnya justru nanya ini sebenarnya gimana sih bisa enggak gitu. Kan kalau memang yang sudah pernah Bapak lakukan ternyata memang hanya satu misalnya fokusnya gitu ya, mungkin kita juga harusnya lebih fokus lagi ke yang mana gitu kan dari 7 itu gitu mungkin ya, Pak? Ya betul. Tetap Bu, Iya berangkat temanya dulu Bu, karena tema kan muatannya ya. Nanti iya, apa yang bisa masuk 7-7-nya nih. Nah itu yang perlu diperhatikan begitu Bu. oke. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, semangat selalu Bu Kokom. Mantap, Bu Kokom. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua ya, dari Bu Ari Endrianti. Silakan Bu Ari. Baik, terima kasih Bu Suci. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Yoga, Bu Suci. Bapak izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan yang 7 kebiasaan itu ya Pak ya. Nah kalau di sekolah saya gitu di mana 7 kebiasaan itu karena kami sudah ada pembiasaan seperti literasi, tilawah, terus kemudian ada senam, ada keputrian. Nah, itu bisakah, masuk ke kurikuler gitu kan? Nah, jadi memang, setiap hari itu kita ada
pembiasaan kalau seperti hari Senin itu ada GPPLHS atau nanti ada senam sehat, kemudian ada setiap hari Selasa kita ada literasi, kemudian Rabu sama Jumat kita juga ada tilawah gitu. Nah, itu apakah nanti kita akan bentuk temanya juga, kemudian harus dibuat jurnalnya juga setiap pekan atau setiap kegiatan tersebut atau seperti apa ya, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sekolah saya juga sudah menerapkan yang lintas mata pelajaran, Pak. Yang lintas mata pelajaran yang mana kita bentuk tim, kita, di setiap mapel kira-kira mana mapel yang bisa nanti kita buat project dan kita buat satu topik tema itu misalnya lingkungan. Nah, lingkungan yang kita angkat, nah itu dilihat dari sekitar yang ada di sekolah. Jadi permasalahan di sekolah kami itu adalah sampah, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti kita mengangkat suatu lingkungan. Nah, nanti di situ ada guru mapel biologi, geografi, sejarah, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TIK, dan seni. Nah, itu dibagi tim. Nah, dari situ diangkat dari topik tersebut, kemudian nanti dibuat suatu proyek setiap mapel. Apakah itu sudah benar atau masih harus dikembangkan seperti apa asesmennya juga? Seperti itu, Pak. Nah, terus kan ada tadi yang cara lain ya, Pak. Nah, cara lain itu apakah mirip dengan kegiatan P5 gitu, kegiatan P5. Jadi, kadang masih rancu ini, ngasih meraba antara lintas mapel dengan cara lain. Nah, kalau cara lain kami masih mengadopsinya seperti kegiatan P5 sebelumnya itu, eee, mohon masukannya deh sarannya gitu, Pak, seperti apa baiknya? Terima kasih, Pak Yoga. Oke, Bu Ari. Bu Ari dari mana, Bu? Saya dari SMA 6 Tangerang Selatan, Bapak. Oke, Tangerang, luar biasa. Baik, pertanyaannya ada 3. Yang pertama tadi pembiasaan ya. Pembiasaan itu udah dilaksanakan, tapi itu bisa masuk JP Kokur nggak? Nah, bergantung Bu. Tadi sudah saya jelaskan ada 4 kriteria kokurikuler. Pertama, tema. Yang pertama, tujuannya harus DPL. Kemudian yang kedua ada temanya. Yang ketiga, alokasi waktunya harus sesuai dengan JP yang kokurikuler begitu ya. Kemudian yang keempat itu harus ada perencanaan, pelaksanaan dan juga asesmen. Kalau misalkan Bapak Ibu ada gerakan literasi tapi anak-anak hanya membaca kemudian tidak diberikan feedback, tidak diberikan asesmen, tidak ada temanya, tidak ada perencanaannya, nah mungkin itu tidak bisa menjadi kokurikuler begitu Bu. Jadi kembali lagi ke 4 kriteria yang disebutkan oleh saya tadi di awal, baru si pembiasaan itu bisa jadi kokurikuler. Nah, kalau pembiasaan yang udah dilaksanakan itu sebetulnya udah mirip kokur nih Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu belum merancang DPL-nya, temanya dan lain-lain. Nggak apa-apa, nyusul aja. Apalagi kita kan udah mau bagi rapot nih. Nah, jadi kan nggak keburu nih kalau kita buat lagi yang baru, misalkan karena dengan berbagai kesibukan. Jadi pembiasaan yang sudah kita laksanakan, kita buat perencanaannya. Seolah-olah memang perencanaannya ini dibuat sebelum pembiasaan gitu. Karena kan ini 4G major Bapak Ibu, sekali lagi ya, kondisi yang tidak ideal gitu. Itu boleh tuh. Jadi nanti si pembiasaannya udah dilaksanakan, lalu kemudian kita nanti buat asesmen, buat rubriknya, kita nilai DPL dari pembiasaannya sudah dilaksanakan begitu Bapak Ibu. Tetap masuk ke 4 kriteria. Kemudian tadi yang udah kolaborasi nih guru-gurunya buat satu proyek tertentu. Nah, itu Bapak Ibu ada 2 Bapak Ibu. Kita juga di Puskurjar itu ada yang di intra, ada yang di kolaboratif ini. Kalau yang di intra tujuannya ke CP gitu ya, tujuannya mencapai CP sebagai tujuan utama. Kalau di itu tujuannya ke DPL-nya. Jadi tidak lagi kita memusingkan ini pakai yang cara lainnya, apakah ini yang G7KI atau ini yang kolaboratif lintas, sebetulnya itu kan kendaraan. Yang penting kita bisa memotret DPL anak. Nah, tadi pertanyaan ketiga yang dari Ibu, apakah melaksanakan seperti P5 boleh dalam cara lainnya? Ibu, saya juga termasuk yang menyusun perencanaan. Nah, perencanaan yang saya buat, Ibu, itu pakai langkah P5. Saya sengaja minta ke kementerian, ke Puskur, saya minta kalau yang saya buat itu saya pengen langkah-langkahnya itu
langkah-langkah P5. Kenapa? Untuk menjadi inspirasi kepada guru-guru bahwa langkah-langkah atau hal-hal baik dari P5 itu masih kita bisa gunakan. Ini yang saya buat, Bu. Pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Ini kan langkah P5 ya. Ibu Bapak juga familiar sekali dengan langkah project ini, begitu Bapak Ibu. Ini saya gunakan, dan ini adalah perencanaan kokurikuler yang resmi dari Kemendikdasmen, begitu Bu. Jadi boleh sekali gitu kita pakai langkah P5. Kan cuman orientasinya kita jadi ke 8 dimensi profil lulusan. Itu Bu Ari, mudah-mudahan bisa menjawab ketiga pertanyaan dari Bu Ari. Terima kasih Pak Yoga atas pencerahannya. Baik, makasih Bu Ari ya. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan yang terakhir ya, kita akan menutup kegiatannya. Sebelumnya saya mau ngasih lihat nih, tadi banyak yang belum pada berhasil ya untuk masuk nih ke presensi ya. Ini saya kasih lihat Bapak Ibu. Nah tadi, bentar. Di akun saya yang ini, bentar ya. Nih, ini sudah beberapa orang yang masuk Bapak Ibu tuh. Kalau Bapak Ibu belum bisa untuk mengkliknya link yang sudah saya berikan, silakan di-copy dulu ya. Di-copy, lalu nanti dipastekan di laptop atau di tabletnya atau di Google Chrome-nya ya Bapak Ibu ya. Soalnya udah berapa banyak yang bisa mengkliknya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum bisa mengklik, mungkin Bapak Ibu belum pakai Belajar ID. Karena saya buatnya pakai Belajar ID. Selanjutnya ini ada yang bertanya, Pak. Terakhir ini, boleh nanti contoh modul kokurikuler? Oh, oke, yang bertanya. Boleh nanti contoh modul kokurikuler bisa dikirim di grup WA agar menjadi referensi kami. Iya, nanti Bapak Ibu akan dikirim ya Pak Yoga ya. Boleh Bapak Ibu terakhir. Bapak Ibu silakan. Soalnya udah banyak ya tadi sudah saya kasih lihat ya Bapak Ibu ya. Sudah kisaran 20 orang lebih tadi yang udah mengisi link presensinya. Berarti sudah bisa diklik. Kecuali kalau sama sekali nggak ada yang bisa mengisi, baru berarti memang linknya salah. Tapi kalau di sini sudah saya perlihatkan, ya sudah banyak yang mengklik linknya dan sudah mengisi link daftar hadirnya. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah mengisi link daftar hadir atau presensinya, itu langsung masuk ya ke inbox karena saya sudah pakai otomatis ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi link daftar hadir atau link presensinya, otomatis sudah langsung masuk ke email di kotak masuk. Kalau nggak ada, berarti adanya di spam. Oke. Terakhir Bapak Ibu silakan pertanyaan terakhir. Apakah masih ada? Di copy ya Bapak Ibu ya, di copy. Ya, ya tadi saya ada di spam. Oh, Bu Yulia Ningsi ya, sudah masuk sertifikatnya. Oke, Pak Agus juga sudah masuk, mantap. Oke, silakan terakhir. Wah, Pak Ahmad lagi sepertinya. Silakan Pak Ahmad yang terakhir ya. Terakhir Pak Yoga, ini nanti kokurikuler ini akan ada seperti yang disampaikan tadi kan, kalau P5 ada rapot sendiri tuh ya Pak Yoga ya. Nanti kalau kokurikuler sendiri nih di buku induk itu nggak ada ya, nggak ada tempat sendiri atau seperti apa, karena ketika pergantian kurikulum sebenarnya sekarang tidak berganti kurikulum seperti itu, tapi di dalamnya banyak ya sebagian besar berubah gitu. Ketika kemarin dari K13 ke kurikulum Merdeka ada perubahan tuh, misalkan seperti ini, kemarin di kami di Kabupaten Jember itu ada buku di belakangnya, di setelahnya induknya intra itu langsung terkait P5 gitu. Nah kalau yang ini gimana nantinya? Ini banyak teman-teman guru udah mulai tanya. Ini karena mau 1 bulan lagi udah rapotan seperti itu. Gitu. Oke. Format buku induknya juga saya sebetulnya belum lihat juga Pak Ahmad ya. Nanti pasti, tapi lambat laun bakal menyesuaikan kok sepertinya ya. Yang jelas kan si kokur ini jadi satu deskripsi di rapor gitu ya, di rapor inti. Semestinya nanti di buku induk juga akan ada kolom khusus yang menjelaskan kokurikulernya begitu Pak Ahmad. Semestinya ya. Jadi saya belum bisa jawab sih pertanyaan Pak Ahmad, saya juga nungguin gitu ya nanti gitu.
Siap ditunggu nanti kelanjutannya. Baik, Bapak Ibu, sudah kita akhiri ya untuk sesi tanya jawabnya. Silakan beri tanda applause atau stiker hati atau apapun itu kepada narasumber hebat kita pada sore hari ini. Baik, mantap. Silakan ditemukan ya tombol stikernya Bapak Ibu, mantap nih. Oke, link presensinya akan saya tutup pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Bapak Ibu ya. Jam 7 malam sudah saya akan tutup link presensinya. Jadi bagi yang belum, silakan untuk klik linknya. Dan jika ada yang terkendala boleh ya WA saya di nomor 0878 ya yang ada di chat itu. Oke. Untuk link YouTube-nya nanti saya akan share. Nanti ini rekamannya saya akan bagikan saya upload ya ke YouTube webinar Sahabat Pembatik Banten Bapak Ibu ya. Di YouTube Sahabat Pembatik Banten. Oke. Ya, yang belum bisa silakan link presensinya bisa WA ke nomor saya Bapak Ibu ya yang di kolom chat. Terima kasih. Baik, karena dimulai dengan pantun nih Bapak Ibu, maka diakhiri pula dengan pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di taman hati. Terima kasih atas atensi dan partisipasi. Semoga ilmu hari ini membawa inspirasi. Yeay. Si Bu Suci. Iya, sama Pak Yoga. Burung dara, burung cendrawasih carinya di daerah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yoga Adi Pratama dan seluruh peserta atas partisipasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup webinar ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Bapak. Ibu bisa tag saya di Instagram ya, yoga.adipratama. Oh iya. Di story. Boleh Bapak Ibu di follow. Follow Bapak boleh di ini Pak. Di kolom chat Pak, ketikan Pak. Ibu Ya bisa kita follow. nanti kita followan. Ya. Sudah lama follow Pak Yoga kata Pak Ahmad tuh. Hai Pak Ahmad, mantap. Pak Ahmad DM aja lagi nanti ini kita bersua. Oke, terima kasih. Yoga.adipratama ya Bapak Ibu ya. Di Instagramnya Bapak Yoga.adipratama. Iya. Izin live ya Bu ya. Iya, terima kasih. Salam.